Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tugas besar 1 Bahasa Indonesia mengenai Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Kenalkan, nama saya Haris Tristiawan dengan nomor NIM 4152210. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan atau biasa disebut latar belakang, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara yang menghubungkan masyarakat dari berbagai suku, budaya. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan dan penelitian. Mengingat pentingnya bahasa dalam komunikasi ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia memiliki potensi besar mengantarkan ilmu pengetahuan ke masyarakat luas. Oleh karena itu, mengoptimalisasi peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan adalah langkah penting dalam pengembangan daya saing bangsa. Yang pertama, ada rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama ada bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, apa saja kendala pengemban bahasa Indonesia untuk ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, langkah apa yang dapat dilakukan memperkuat bahasa Indonesia dalam perannya bahasa ilmu. Sehabisnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi agar bahasa Indonesia dapat berperan lebih maksimal. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan pendidikan serta publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Pembahasan masalah. Peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Melalui bahasa Indonesia, berbagai disiplin ilmu dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk pelajar, mahasiswa, dan peneliti. Beberapa cara penyebaran tersebut adalah, yang pertama adalah penerjemahan buku dan artikel ilmiah. Banyak literatur asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah pengembangan istilah baru. Pusat bahasa mengembangkan istilah-istilah ilmiah baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan yang ketiga, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan universitas, memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada pembentukan istilah baru. Bahasa Indonesia memiliki kemampuan untuk membentuk istilah baru yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wikanengsih 2020 mencatat bahwa meskipun banyak istilah asing yang muncul, upaya menciptakan istilah dalam bahasa Indonesia sangat penting agar masyarakat tetap bangga menggunakan bahasa nasional mereka. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus berperan sebagai penghela ilmu pengetahuan yang efektif. Peran dalam globalisasi. Di era globalisasi, bahasa Indonesia harus mampu bersaing dengan istilah asing yang semakin mendominasi Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 2023 menegaskan bahwa bahasa Indonesia harus diperkuat sebagai penghela ilmu pengetahuan agar dapat bersaing di tingkat internasional. Kompas 2023. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya pengemban bahasa Indonesia dalam mendukung kemajuan iptek. Selanjutnya ada tantangan dan kesempatan. Tantangan dan kesempatan, meskipun peran bahasa Indonesia sangat penting, tantangan tetap ada. Ketergantungan pada istilah asing dan rendahnya budaya membaca di kalangan masyarakat akademik menjadi masalah yang harus diatasi. Murti 2016. Namun dengan adanya upaya kolaboratif dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah, terdapat kesempatan besar bagi bahasa ini untuk berkembang dan berfungsi secara optimal. Dan penutup atau kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas dengan melalui penerjemahan literatur asing, pengembangan terminologi ilmiah, dan penggunaannya dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memudahkan pemahaman akses terhadap ilmu pengetahuan. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, adanya standarisasi terminologi dan peningkatan jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa. Dan sarannya adalah dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Beberapa saran yang dapat dilakukan adalah yang pertama,
meningkatkan frekuensi standarisasi terminologi ilmiah melalui kerjasama antar lembaga pendidikan dan penelitian. Yang kedua, mendorong publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia dengan memberikan insentif kepada akademisi dan peneliti. Dan yang ketiga, meningkatkan literasi ilmiah masyarakat melalui program edukasi berbasis bahasa Indonesia. Dan dari saya, presentasi tugas besar bahasa Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum.